Oke, halo semua, kenalkan nama aku Muhammad Delhak. Aku dari kelas 01 dengan kelompok Koper 3 dengan Aspra Kaseran di Timoraha, dan NIM aku yaitu 255080140 kali 019. Di sini aku akan membuat tugas video, tugas pengganti untuk praktikum lapang ekologi perairan terapan. Yang dimana di sini akan menyangkut tentang pengenalan alat dan bahan serta fungsinya, penjelasan parameter fisika, kimia, dan biologi yang dipraktikumkan, serta tata cara pengukurannya. Dan juga setiap parameter nanti akan aku cantumkan sumber dari 2 jurnal, yaitu 1 jurnal internasional dan 1 jurnal nasional. Baik, untuk selanjutnya yaitu ke materi yang pertama. Oke, di sini aku akan menjelaskan tentang apa saja parameter apa saja yang kita gunakan dalam praktikum Ekoper atau ekologi perairan terapan. Yang pertama yaitu ada dari parameter fisika. Parameter fisika tersendiri ada 2, yaitu suhu dan kecepatan arus. Untuk suhu adalah sebagai menentukan laju metabolisme organisme air, kelarutan oksigen, dan proses kimia. Suhu yang tinggi dapat menurunkan DO dan mengganggu kehidupan ikan. Selanjutnya adalah kecepatan arus, di mana kecepatan arus sendiri yaitu menentukan distribusi oksigen, nutrien, dan sedimen. Arus yang kuat bisa mempengaruhi habitat bentos dan sebaran plankton. Selanjutnya adalah parameter kimia. Yang pertama adalah pH, di mana pH tersendiri yaitu menunjukkan tingkat keasaman air. pH yang terlalu rendah atau tinggi dapat berpengaruh pada ketersediaan unsur hara dan racun seperti amonia. Selanjutnya adalah DO, di mana DO ini oksigen terlarut, di mana oksigen terlarut dibutuhkan untuk respirasi organisme akuatik. DO sendiri, DO yang rendah menunjukkan pencemaran organik. Selanjutnya adalah BOD. BOD yaitu menggambarkan jumlah oksigen yang dibutuhkan mikroorganisme untuk menguraikan bahan organik selama 5 hari. Yang selanjutnya adalah karbon dioksida atau CO2, di mana menghasilkan dari respirasi organisme. Kadar CO2 yang tinggi dapat menurunkan pH dan mengganggu keseimbangan perairan. Selanjutnya adalah total organic matter atau TOM, yaitu menunjukkan jumlah bahan organik sisa makhluk hidup dalam air atau sedimen. Nilai TOM yang tinggi dapat menandakan bahwa perairan tersebut terdapat pencemaran organik. Oke, baik. Selanjutnya adalah amonia. Amonia sendiri yaitu hasil dekomposisi bahan organik dan limbah. Selanjutnya adalah nitrat. Nitrat yaitu merupakan bentuk nitrogen yang digunakan tanaman air dan fitoplankton. Kadar yang tinggi dapat menyebabkan eutrofikasi. Selanjutnya adalah ortofosfat, di mana merupakan bentuk fosfor yang mudah diserap organisme. Kadar tinggi menunjukkan potensi blooming algae. Selanjutnya adalah parameter biologi. Yang pertama ada bentos, di mana bentos tersendiri yaitu organisme yang hidup di dasar perairan seperti cacing, larva, serangga, moluska. Digunakan sebagai indikator kualitas air karena sensitif terhadap pencemaran. Selanjutnya adalah perifiton, di mana organisme algae, bakteri, fungi yang menempel di permukaan batu atau kayu mencerminkan kondisi nutrien dan kestabilan perairan. Selanjutnya yaitu aku akan menjelaskan tentang tata cara pengukurannya. Oke, di sini aku akan melanjutkan tentang alat dan bahan yang digunakan beserta fungsinya. Untuk yang pertama yaitu ada dari parameter fisika, menggunakan alat termometer Hg, yaitu digunakan untuk mengukur suhu di suatu perairan dengan prinsip pemuaian zat cair. Selanjutnya adalah stopwatch, digunakan untuk mengukur berapa lama suatu aktivitas berlangsung, dan juga current meter konvensional, digunakan untuk mengukur kecepatan dan arah aliran air di suatu perairan. Selanjutnya adalah alat dan bahan dari parameter kimia, yaitu yang pertama ada pH paper, digunakan untuk menentukan sifat keasaman atau kebasahan suatu larutan secara cepat dan mudah. Stopwatch digunakan untuk mengukur berapa lama suatu aktivitas berlangsung. Botol Winkler digunakan untuk mengambil dan menyimpan sampel air yang akan dianalisis kadar oksigen terlarutnya. Gelas ukur digunakan
untuk mengukur cairan secara pasti. Erlenmeyer digunakan untuk menampung, mencampur, dan memanaskan cairan. Pipet skala digunakan untuk mengukur dan memindahkan volume cairan secara akurat. Selanjutnya adalah pipet tetes, digunakan untuk memindahkan larutan dalam skala kecil. Selanjutnya adalah beaker glass, digunakan untuk menampung larutan atau cairan dengan ketelitian yang rendah. Selanjutnya adalah tabung reaksi, digunakan sebagai wadah untuk menampung, mencampur, dan memanaskan zat kimia dalam skala kecil atau sedang. Selanjutnya adalah spektrofometer, digunakan untuk mengukur jumlah cahaya yang diserap atau dilewatkan oleh suatu sampel pada panjang gelombang tertentu. Selanjutnya adalah kuvet, di mana digunakan sebagai wadah penampung sampel untuk pengukuran spektroskopi, seperti mengukur konsentrasi reagen berdasarkan penyerapan cahaya pada spektrofotometer. Selanjutnya adalah cawan porselen, digunakan sebagai wadah untuk proses pengeringan dan penguapan. Selanjutnya adalah hot plate, digunakan untuk memanaskan sampel atau larutan dalam wadah. Selanjutnya adalah buret, digunakan untuk mengukur suatu cairan ataupun gas. Selanjutnya adalah statif, digunakan penyangga buret, corong, dan peralatan gelas lainnya. Selanjutnya adalah klem, digunakan sebagai alat pencapit atau pengencang untuk memastikan kedua material tidak berpindah posisi. Selanjutnya adalah corong kaca, digunakan untuk memindah atau memasukkan larutan ke wadah yang mempunyai dimensi pemasukan sampel bahan kecil. Spatula digunakan untuk mengambil dan memindahkan bahan kimia padat atau serbuk dalam jumlah kecil. Air sampel digunakan sebagai larutan untuk menganalisis kualitas air. Selanjutnya adalah aqueduct, yaitu sebagai bahan pencuci alat-alat laboratorium atau buat menetralisir. Selanjutnya adalah MnSO4, digunakan sebagai reagen pengikat oksigen. NaOH plus Ki digunakan sebagai reagen pembentuk endapan warna coklat. H2SO4 digunakan sebagai reagen untuk mengencerkan endapan dan suasana asam. Amilum digunakan sebagai reagen untuk indikator warna ungu dan suasana basah. Na2SO23 digunakan sebagai reagen untuk mentitrasi dan menilai seberapa banyak kadar oksigen pada sampel. Selanjutnya adalah indikator PP, digunakan sebagai indikator warna pink dan suasana basah. Selanjutnya adalah Na2CO3, digunakan sebagai larutan titrasi dan mengikat karbon dioksida CO2. KMN04 digunakan sebagai reagen untuk mengikat bahan organik dan sebagai oksidator. Selanjutnya adalah Na oksalat, digunakan sebagai reduktor, yaitu larutan Nessler, digunakan untuk mendeteksi dan mengidentifikasi keberadaan amonia dalam suatu sampel. Selanjutnya adalah asam fenol disulfonik, digunakan untuk melarutkan kerak nitrat di cawan porselen. Selanjutnya adalah NH4OH, digunakan untuk melarutkan kerak lemak dan hidrogen. Selanjutnya adalah amonium molibdate, digunakan sebagai pengikat fosfat dan membentuk amonium fosfomolibdate. Selanjutnya adalah SnCi2, digunakan sebagai indikator warna biru pada sampel. Baik, selanjutnya yaitu pada parameter biologi. Pertama itu jaring kicking, digunakan untuk menjebak bentos yang terlepas dari substrat dasar perairan akibat pengadukan yang disengaja. Selanjutnya cawan porselen sebagai wadah untuk menampung sampel bentos yang akan dianalisis. Botol film sebagai wadah untuk menampung dan mengawetkan sampel periviton. Selanjutnya adalah penggaris, digunakan untuk mengukur substrat dalam pengambilan sampel periviton. Selanjutnya adalah cutter untuk mengkerik substrat yang sudah diukur, yaitu alkohol 96%. Selanjutnya adalah alkohol 96%, digunakan sebagai bahan pengawet untuk mencegah dekomposisi sampel. Yaitu selanjutnya ada aqueduct sebagai bahan pencuci alat-alat laboratorium dan pengisi botol atau buat menetralisir alat-alat tersebut. Selanjutnya ataupun yang terakhir yaitu ada lugol, digunakan sebagai bahan pengawet untuk sampel yang diambil. Selanjutnya aku akan menjelaskan tentang, baik di sini saya akan menunjukkan lagi tentang tata cara pengukuran dari berbagai parameter tersebut ya. Yang pertama dari parameter fisika, yaitu ada suhu. Suhu yang pertama yaitu siapkan termometer Hg, kemudian termometer Hg dimasukkan ke dalam perairan dengan posisi membelakangi matahari dan tangan tidak bersentuhan dengan termometer. Kemudian dibiarkan selama 2-5 menit sampai suhu termometer stabil. Kemudian angkat termometer dan catat hasil pengamatan. Selanjutnya adalah kecepatan arus, di mana yang pertama yaitu siapkan karbonmeter konvensional. Diisi air, kemudian diisi air pada salah satu botol sebagai pemberat dan botol lain dibiarkan kosong. Selanjutnya dihanyutkan pada perairan dan ditunggu hingga tali rafia merenggang. Yang selanjutnya yaitu dicatat waktu tali merenggang dengan stopwatch, dan yang terakhir dicatat hasilnya dan dihitung menggunakan rumus V sama dengan S per T.
Selanjutnya parameter kimia. Yang pertama ada pH, yaitu siapkan pH paper, kemudian pH paper dimasukkan ke dalam perairan selama 1 menit. Kemudian pH paper diangkat dan dikibaskan sampai kering, lalu dicocokkan dengan warna kotak standar pH. Kemudian catat hasilnya. Selanjutnya adalah DO, di mana yang pertama yaitu siapkan botol Winkler, catat volume botol Winkler, masukkan ke dalam perairan dengan kemiringan 45 derajat. Botol ditutup saat masih berada di dalam perairan. Kemudian tambahkan 2 ml MnSO4 dan 2 ml NaOH plus Ki. Kemudian dihomogenkan dan tunggu sampai terbentuk endapan. Lalu tambahkan 2 ml H2SO4 dan homogenkan sampai endapan terlarut. Kemudian tambahkan 4 tetes amilum dan dititrasi dengan Na2S2O3 sampai berubah menjadi tidak berwarna atau bening pertama kali. Selanjutnya atau yang terakhir yaitu catat milititran dan hitung menggunakan rumus. Selanjutnya ada BOD. Tata caranya itu siapkan botol Winkler, kemudian catat volume botol Winkler, masukkan ke dalam perairan dengan kemiringan 45 derajat. Botol ditutup saat masih berada di dalam perairan. Kok sama? Selanjutnya adalah BOD, di mana yang pertama itu siapkan botol Winkler, kemudian catat volume botol Winkler, masukkan ke dalam perairan dengan kemiringan 45 derajat. Botol ditutup saat masih berada di dalam perairan. Tambahkan 2 ml MnSO4 dan 2 ml NaOH plus Ki. Kemudian homogenkan dan tunggu sampai terbentuk endapan. Kemudian tambahkan 2 ml H2SO4 dan homogenkan sampai endapan terlarut. Kemudian tambahkan 4 tetes amilum dan dititrasi dengan Na2S2O3 sampai berubah menjadi tidak berwarna pertama kali atau bening. Kemudian catat milititran dan hitung menggunakan rumus. Kemudian masukkan hasil perhitungan ke rumus BOD. Titik 2 BOD dengan DO 0 sampai DO 5. Selanjutnya adalah CO2, yaitu pertama siapkan air sampel, kemudian ukur air sampel dengan gelas ukur sebanyak 25 ml, kemudian dimasukkan ke dalam Erlenmeyer, tambahkan 3 tetes indikator PP. Kemudian bila air tidak berwarna, lakukan titrasi dengan larutan Na2CO3 sampai berwarna pink pertama kali. Kemudian hitung kadar CO menggunakan rumus CO2 sama dengan V titran kali N titran kali 22 kali 1000 per V air sampel. Kemudian catat hasilnya. Selanjutnya adalah TOM atau total organic matter. Pertama yaitu siapkan air sampel, ambil 25 mili air sampel, dimasukkan ke dalam Erlenmeyer, tambahkan 4,75 mili KMnO4 0,01 N menggunakan pipet skala, tambahkan 5 mili H2SO4 1:4, panaskan di atas hot plate sampai suhu 75 derajat, kemudian angkat. Diamkan sampai suhu 60 derajat dan tambahkan Na oksalat 0,01 N perlahan sampai tidak berwarna. Titrasi dengan KMnO4 sampai berwarna pink, dicatat sebagai milititran. Kemudian mili air sampel. Kemudian ambil 12,5 mili Aquades, lalu ulangi prosedur 1-6 menggunakan Aquades, catat titran yang digunakan sebagai YML. Kemudian hitung kadar TOM dengan rumus TOM sama dengan XY kali 31,6 kali 0,01 kali 1000 mili air sampel dalam kurung mili air sampel. Kemudian catat hasilnya. Selanjutnya adalah amonia. Yang pertama yaitu siapkan air sampel, ambil 25 mili air sampel, lalu dimasukkan ke dalam beker glass, kemudian tambahkan 0,5 mili larutan Nessler dan diamkan selama 10 menit. Kemudian masukkan dalam tabung reaksi kecil, hitung kadar amonia dengan spektrofotometer, panjang gelombang 425 nm dan nomor program 380 nm. Kemudian catat hasilnya. Selanjutnya adalah nitrat, di mana yang pertama itu siapkan air sampel, saring 12,5 mili air sampel, lalu masukkan ke dalam cawan porselen. Panaskan di atas hot plate sampai membentuk kerak lalu dinginkan. Kemudian tambahkan asam fenol disulfonik dan aduk dengan spatula. Selanjutnya yaitu tambahkan NH4OH sampai berwarna kekuningan. Kemudian masukkan ke dalam tabung reaksi kecil. Kemudian hitung kadar nitrat dengan spektrofotometer, panjang gelombang 400 nm dan nomor program 353 nm. Kemudian catat hasilnya. Selanjutnya yaitu ortofosfat, di mana
Yang pertama yaitu siapkan air sampel, ambil 25 ml air sampel lalu dimasukkan ke dalam beker glass, tambahkan 0,5 ml larutan Nestler dan diamkan selama 10 menit. Masukkan dalam tabung reaksi kecil, kemudian hitung kadar amonia dengan spektrofotometer, yaitu dengan panjang gelombang 425 nm dan nomor program 380 nm. Kemudian catat hasilnya. Buat parameter biologi, yang pertama itu ada bentos, di mana yang pertama siapkan jaring kicking. Pegang jaring kicking dengan arah melawan arus, aduk dasar peredaran menggunakan kaki untuk melepas organisme dari dasar peredaran. Balik jala ke arah luar untuk memindahkan sampel ke dalam wadah, lalu beri alkohol 96% untuk mengawetkan. Yang terakhir yaitu ada periviton, di mana yang pertama yaitu ambil substrat di perairan, tandai permukaan substrat dengan cutter seluas 3x3 cm. Kemudian kerik bagian substrat yang sudah ditandai dan sampel hasil kerikan dimasukkan ke dalam botol film, diberi aquades hingga botol penuh, diberi lugol sebagai pengawet. Terima kasih. Aku akan memberikan aku dapat pengertian tersebut atau parameter tersebut dari siapa aja. Untuk parameter fisika suhu itu dapat dari jurnalnya Kuan et al 2022 dan Jailani et al 2020, Winovias et al 2024 dan Sidabutar et al 2019. Untuk kecepatan arus, aku dapat dari Bani et al 2023 dan Nur dan Fitria 2021. Rochadi et al 2021 dan Indrayanti et al 2021. Buat parameter kimia, aku untuk yang pH itu dapat dari Chandra dan Zainab 2021, Samson dan Kasale 2020. Terus dapat dari Widodo et al 2023. Buat DO, aku dapat dari Aryadi 2020. Terus W et al 2019. Lagi Seti et al 2019. Dan juga Pane et al 2023. Buat BOD, aku itu dapat dari Duhupo et al 2019. Dapat dari Figiak et al 2019 dan Al-Ani et al 2019. Dan juga dari Kadim dan Pasisinggi 2024 dan Al-Fatihah et al 2022. Nih ya. Terus buat karbon dioksida atau CO2 itu dapat dari Junardi dan Mundiarto 2019. Dapat dari Anissa et al 2021, Go et al 2019 dan Ningrum dan Kunjoro 2022. Buat Tom, aku dapat dari Bara Padang et al 2019, Hasibuan et al 2021, Suryadin et al 2023, serta Astriani et al 2022. Buat amonia dapat dari Mailanda et al 2023, Handayani 2020, sama Hendrayana et al 2022. Buat nitrat, aku dapat dari Triawan dan Taru 2023, Muhammad et al 2023, Nuraya et al 2022, dan Amelia et al 2024. Selanjutnya, dari ortofosfat aku dapat dari Salsabila et al 2023, Ramadhani et al 2021, dan juga Soeharto et al 2020. Buat biologi, parameter biologi, yang pertama itu ada bentos, aku dapat dari Ardian et al 2019, sama Mas Laden dan Sitogasa 2024, serta Nisara et al 2024 dan Junior 2019. Buat periviton sendiri, itu aku dapat dari Wulandari 2020, Sari et al 2022, Lestari et al 2021,
dan juga Hendrayana et al. 2020. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.